Oke, rombongan kita 45 orang, makanya bisnya besar sekali. The big one. Hari terakhir di Paris, hari kedua di Paris pagi hari jam 8 dari Ibis Styles. Ini dekat dengan bandara ya, sekitar 3 kilo. Kita akan mulai perjalanan berangkat menuju Brussels, Belgia. Perjalanan katanya 4 jam, makan siang di sana, kemudian lanjut ke wisata di daerah Brussels. Jadi beli coklat dan sebagainya. Kemudian kita akan lanjut ke Amsterdam, Belanda. Ini semoga aja tas-tasnya ini pada muat. Nah, yang nggak cukup ya tasnya. Ini di situ. Oke, kita lanjut. Kemarin sepertinya sepi. Gak muat ya? Yang kecil sebelah sana. Wah, baru keluar. Kalau enggak yang kecil di atas saya, yang penting besar masuk. Okay. Here it's okay with this one. Here, Okay. this one is okay. The big here and small and on the top on the bus, On the bus, the big, the small one. The the small one. Because more I take Take it out. Yeah. and these two maybe. These two, yeah. This out. This out. I think this can out too. Kalau boleh gede dulu Pak, nanti mana? Lihat kopernya. This one is full, yeah. Okay. I think one more big one. Jadi luas banget. Kalau dari Paris ya, kita ke arah timur Bapak Ibu ya. Itu sampai Swiss dalam waktu 4 jam. Berarti sekitar berapa tuh? Sekitar 400-500 kilo Bapak Ibu. Ya, 400-500 kilo sampai ke Swiss ya. Dekat sama Strasbourg dan juga Colmar yang kita akan lewatin lusa Bapak Ibu nanti ya. Kita akan balik ke Perancis lagi nanti ya. Kita ke utara pun ini Bapak Ibu ya. Kita 2 jam ke depan. Itu masih di Perancis biasanya. Nah, toilet kalau Perancis biasanya gratis. Perancis, Italia gratis. Tapi kalau udah Belanda, Belgia, Jerman, Swiss itu biasanya bayar Bapak Ibu ya, pakai koin ya. Bahkan kita bisa belajar marketing dari toilet Bapak Ibu. Wah ya. Toilet bisa bikin marketing loh ya. Caranya gimana Bapak Ibu? Ya nanti ya, kalau di Paris biasa gratis ya. Bapak Ibu kalau masuk ke toilet siapin koin. Ya. Biasanya ada kembali. Koin kecil, koin besar bisa, tapi kalau koin yang terlalu kecil yang warnanya perunggu tuh biasanya nggak bisa. Ya kalau 50, 20, 10 bisa, tapi yang udah 5, yang udah 1 sen itu nggak bisa. Ya. Negara-negara semi Jerman, Swiss, Austria gitu ya. Belanda, Belgia ya itu mulai melakukan seperti itu Bapak Ibu. Ya ini juga tipikalnya kalau di Prancis banyak pintu tol Bapak Ibu. Ya. Kalau Indonesia sudah mengadopsi seperti di Itali. Kalau Itali biasanya satu exit baru satu sekali bayar Bapak Ibu. Ya Indonesia kan juga mulai adopsi seperti itu. Jadi nggak bayar hanya di Prancis yang masih seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi Prancis negaranya luas Bapak Ibu. Ya. Ini mungkin saya bahas untuk ibu-ibu dulu. Wah, ini walaupun karena ibu-ibu udah pada ngantuk sebenarnya. Ya, gitu ya. Prancis Bapak Ibu ya. Dia luas. Ya salah satu kita bilang industri terbesar ya, dia turismenya terkenal tentunya. Tapi samping itu, terutama untuk ibu-ibu ya, selain fashion, dia juga industri pertanian perkebunan, ya terutama bunga-bunga. Mungkin Bapak Ibu tahu ada satu provinsi namanya Aix-en-Provence, Bapak Ibu ya. Mungkin kalau ibu-ibu tahu lebih ke ini skincare, ya toko namanya L'Occitane.
Ya, L'Occitane, bilangnya sini L'Occitane Bapak Ibu ya. Itu kayak body shopnya dari Prancis ya, warnanya kuning biasa ya logo. Zaman dulu kan nggak ada Bapak Ibu. Dan zaman dulu nggak kayak sekarang ya, tinggal WhatsApp, tinggal broadcast, tinggal baca detik.com ada berita. Dulu nggak ada. Orang jadi akhirnya, si A meninggal, si B, si C meninggal, semuanya meninggal. Jadi mereka cuma bisa tebak-tebak. Ini karena apa? Oh, jadi kalau banyak yang meninggal seperti ini, pasti dari sesuatu yang sering kita gunakan setiap hari. Air. Jadi nggak ada yang mandi, Bapak Ibu. Ya, betul ya. Ini wabahnya begitu parahnya. Itu yang meninggal, Bapak Ibu ya, setengah populasi benua Eropa. Setengahnya meninggal, Bapak Ibu. Ya, jadi bayangin tuh seberapa parahnya. Ya, jadi akhirnya mereka nggak pernah mandi, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu pernah lihat ya, kan mereka pakai wig tuh, yang putih, yang kriwel-kriwel gitu ya. Ya, karena nutupin rambutnya lepek, Bapak Ibu. Dulu kalau Bapak Ibu pernah ke Vienna, itu ada satu istana namanya Istana Schönbrunn, Bapak Ibu. Ya, kan suka banyak lukisan. Lukisan kan dari, kalau zaman dulu ya, dari sesuatu hal fakta yang ada dilukis. Oh, raja dan ratu menikah. Oh, ada dulu. Raja Austria menikah sama ratu dari Partononya pas hari Jumat. Aduh, nggak keburu ngapa-ngapain. Datang foto, udah ke hotel. Nah, yang saya bilang, kalau keburu kita belanja di Dam Square tuh semuanya ada, makanan juga banyak. Jadi ya kita lihat timingnya Bapak Ibu ya. Yang penting seatbeltnya dipasang. Nanti habis toilet, kita ada sesi perkenalan Bapak Ibu ya. Perkenalan ya, mungkin per keluarga maju memperkenalkan diri. Karena saya pribadi juga belum kenal semuanya ya, mungkin kepala keluarganya, ibunya apa hafal, tapi mungkin anaknya kan ketuker-tuker namanya dan lain sebagainya gitu ya. Ya kan bilang duduk ini infrastruktur sarana prasarananya sangat komplit sekali Bapak Ibu ya. Kita nanti nyampe, kita akan langsung walking tour Bapak Ibu. Jadi kurang lebih mungkin sekitar 2 jam kita akan outdoor ya, tapi bukan jalan 2 jam ya, jalan, foto-foto, beli coklat, cobain waffle, bebas makan siang ya, sampai kurang lebih 2 jam total lah, balik ke bus lagi. Jadi ya kalau lihat perkiraan kan jam 11 dia berhenti ya, cuman ternyata masih gerimis ya, namanya juga perkiraan ya. Jadi tetap saran saya dibawa yang waterproof Bapak Ibu ya, atau mungkin ada payung, ada topi dan lain sebagainya dibawa, tapi jaket waterproof is the best ya, karena tangannya kita bebas ya. Kalau bawa payung kan megangin payung, ntar mau belanja mau ini mau itu lebih repot Bapak Ibu. Kita nanti jalan dulu bareng-bareng Bapak Ibu ya. Nah, kita akan patokannya ini pertama, titik pertama Bapak Ibu ya, itu butik Tintin ya. Butik Tintin kenapa? Karena di seberangnya ada WC umum berbayar Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu pas makan siang di restoran biasanya ada toiletnya, tapi kan saya bilang kadang makan waffle pun cukup. Kadang orang kalau beli waffle kan ya sambil jalan gitu ya, jadi nggak ada toilet. Jadi Bapak Ibu perlu tahu toiletnya di mana ya. Jadi meeting point kita akan depan butik Tintin nanti Bapak Ibu ya. Ada toilet berbayar, tinggal masukin setengah euro atau 1 euro gitu kan. Kemudian kita akan jalan sedikit dari butik Tintin Bapak Ibu ya. Ini yang the best menurut saya, kita pergi yang terjauh dulu. Supaya apa, Bapak Ibu udah lewat semua, nanti tinggal balik Bapak Ibu tahun Real Madrid gitu, dia update gitu ya. Kemarin saya pernah dia lagi pakai baju negara lain, orang-orang lagi dari Amerika Latin, ini lagi pesta-pesta gitu ya. Pernah juga dia pakai kacamata hitam ya, pakai topi, pakai jaket, ada anjing, ada tali, ada anjingnya, boneka anjing gitu ya. Ternyata hari apa gitu, oh hari tunanetra sedunia. Jadi orang buta pakai kacamata hitam ditarik oleh anjing Bapak Ibu, kurang lebih begitu ya. Pernah juga hari DJ, dia pakai baju jaket bomber hip hop, pakai topi snapback gitu ya, dan di depannya ada DJ. Oh ini hari DJ dunia gitu. Jadi ya dia selalu update Bapak Ibu ya, macam-macam. Pernah bawa bendera Thailand saya pernah lihat gitu ya, dan banyak lagi yang saya juga belum pernah lihat Bapak. Jadi unik gitu ya, itu pinternya mereka tuh untuk promosi dan lain sebagainya seperti itu. Nanti kita lihat lah apakah dia telanjang ataukah dia pakai baju. Kalau pakai baju kemungkinan Santa Claus ya, karena menjelang Natal Bapak Ibu. Nah, nanti di depan itu anak kecil itu Bapak Ibu ya, itu jalan paling rame. Yang saya bilang ini, walaupun anak kecil begini doang, tapi daya tarik luar biasa ya.
di sini Bapak Ibu ya, itu pusat semuanya. Pusat souvenir. Bapak Ibu mau beli souvenir di sana. Mau cobain makan waffle di sana Bapak Ibu ya. Mau beli coklat juga di sana Bapak Ibu ya. Jadi waffle-nya ada 3 waffle kurang lebih ya. Mirip-mirip, rasanya semua enak Bapak Ibu ya. Waffle-nya ya, nah ini soal waffle, Belgia ada 2 waffle Bapak Ibu yang terkenal. Pertama Leek waffle, kalau yang hobi bola tahu ya, standar Leek klub bola ya. Ada juga Brussels waffle. Leek waffle dia bentuknya pinggirnya Bapak Ibu ya, itu pokoknya gitu ya. Cuman sayang, kadang kalau tour itu jarang punya waktu di Amsterdam. Kecuali bawa yang khusus, kadang saya pernah bawa ya grup dokter juga dulu, simposium dan lain sebagainya gitu ya. Amsterdamnya lama, nah itu bisa street farm itu, wah itu enak banget Bapak Ibu ya. Mau beli kan dari yang high brand ada ya, yang streetwear-nya ada, yang hobi sneakers mungkin tahu ya. Ada tuh Nike X Pata. Ya, Pata kan Amsterdam. Iya, gitu kan. Jadi sebenarnya yang suka tuh banyak banget. Dan saya zaman dulu, zaman koleksi sneaker itu kan banyak dapat di sini. Ya Jordan 1 lah, apalah, Composite dan lain sebagainya, itu banyak banget di sini. Jadi menarik Bapak Ibu. Ya, yang penting ingat dari sini ke Amsterdam yang biasanya macet Bapak Ibu. Ya pasti macet, cuman macet banget atau macet aja ya gitu ya. Jadi kita jaga timingnya supaya kita nanti bisa